Oke, baik, sekarang kita akan mencoba transaksi dengan membatalkan pesanan atau ada perubahan yang dilakukan oleh frontliner ya. Jadi misalnya begini, langsung saja. Misalnya frontliner atau klien dia memilih beberapa barang ya. Misalnya membeli beberapa barang, kemudian dia melakukan proses pemesanan ya. Nah, lakukan proses pemesanan. Oke, misalnya ini namanya Arnold ya. Arnold. Oke, proses pesanan. Nah, proses sudah dilakukan ya. Nah, sekarang tiba-tiba sudah dilakukan sinkronisasi ke sini ya. Nah, ada Arnold yang paling atas. Oke, setelah itu mungkin ada perubahan di sini di frontliner atau mungkin ada pembatalan ya seperti itu. Nah, frontliner akan klik di sini kemudian proses pesanan. Nah, di proses pesanan ini kita lihat yang Arnold ya. Nah, yang Arnold akan diklik. Misalnya diklik di sini lalu diubah ya, diubah. Begitu melakukan perubahan oleh frontliner, nah maka frontliner akan memasukkan lagi ya, akan memasukkan lagi misalnya menambah kecap manis dan lain-lain. Nah, ini klik simpan ya, klik simpan lalu simpan lagi. Nah, di sini frontliner harus melakukan permintaan akses oleh Susi Rara yang ada di sini. Jadi Susi Rara akan datang untuk melakukan atau memasukkan PIN-nya di perangkat klien dari frontliner ini. Jadi akan dimasukkan PIN-nya ya 1 2 3 4 5 6. Oh, sorry, 6 5 4 3 2 1 ya. Nah, barulah bisa ditambahkan ya. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena frontliner tidak memiliki hak untuk mengubah. Oke. Misalnya ini akan dibatalkan, maka klik di sini lalu dibatalkan. Nah, klik ya batalkan pesanan. Maka Susi Rara harus datang kembali ya. Nah, 1 6 5 4 3 2 1. Nah, sebelumnya kita lihat apakah di sini ada mengalami perubahan penambahan. Nah ya, kita lihat, nah benar ya, ada ditambahkan tadi. Nah, sekarang akan dibatalkan seluruhnya ya, dibatalkan seluruhnya. Kita klik selesai. Apakah sudah? Saya ubah PIN, maaf, saya masukkan PIN-nya lagi ya. 6 5 4 3 2 1. Oh, PIN tidak tepat. Coba ya. 6 5 4 3 2 1. Jadi harus tepat ya. Nah, maka dibatalkan. Nah, ini pun otomatis langsung hilang. Saat itu juga langsung hilang ya. Sudah terjadi pembatalan ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, nah yang Arnold punya ini sudah dibatalkan karena sudah disetujui oleh supervisornya terhadap apa yang dilakukan oleh frontliner. Oke, seperti itu ya. Jadi ini skemanya. Tapi Anda juga bisa membuat agar frontliner ini memiliki hak untuk melakukan perubahan tanpa harus ada persetujuan dari supervisornya. Nah, caranya sebagai berikut. Oke, kembali ke Accurate Online. Anda melakukan setting untuk memberikan akses ubah transaksi kepada frontliner di Accurate ya. Jadi lakukan dari sini pengaturan, kemudian pengaturan pos ya. Nah, di pengaturan pos ini Anda masuk di cabang Jakarta ya. Kalau ada 2 cabang sini, pastikan salah satu cabangnya untuk di setting. Oke, di cabang Jakarta. Nah, di cabang Jakarta ini langsung klik di ubah pengaturan posnya. Nah, ubah di pengaturan pos, lalu Anda masuk di menu karyawan ya. Nah, tambah peran di sini ya. Nah, tambah peran, klik di tambah peran ini. Nah, setelah klik tambah peran, klik di daftar perannya. Nah, di daftar perannya pilih frontliner. Ya, frontliner ini kita pilih. Nah, di sini Anda silahkan untuk memberikan hak untuk mengubah pesanan ya. Nah, ini mengubah pesanan dan juga
membatalkan pesanan. Nah, untuk cabut perangkat tidak usah, sebab ini cabut perangkat haknya supervisor ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi Anda cukup klik di sini. Kemudian dia bisa mengakses riwayat transaksi dan mengakses laporan ya, frontliner ini. Tidak apa-apa kalau hanya laporannya. Nah, ini tergantung daripada SOP ya. SOP yang diberikan oleh perusahaan kepada frontliner. Apakah bisa mengubah harga atau memberikan diskon, juga bisa diberikan kalau Anda hendaki. Bahkan frontliner juga apakah dia bisa melakukan pembayaran atau tidak ya. Jadi fungsinya sebagai kasir. Nah, mungkin frontliner hanya seperti ini saja, lalu kita save ya. Nah, kalau sudah save maka sudah berhasil. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada simulasi transaksi di sini ya. Nah, kita lanjutkan. Oke, di sini saya coba melakukan sinkronisasi saja ya, supaya perubahan yang tadi kita lakukan di Accurate Online itu bisa teraplikasi ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang saya coba ya sebagai frontliner. Nah, di frontliner ini saya melakukan pesanan baru. Nah, saya pesan baterai ABC ya 1. Nah, simpan ya. Nah, simpan. Dan proses. Misalnya nama ya, seperti itu. Nah, klik proses pesanan. Oke. Setelah klik proses pesanan ternyata ada perubahan. Apakah bisa dirubah oleh frontlinernya seperti yang tadi kita sudah setting di Accurate Online ya. Nah, kita klik di sini. Nah, yang ini baterai kita ubah. Misalnya baterainya ditambah menjadi 3, lalu saya klik simpan. Dan juga menambah Chocomalt ya. Oke, simpan. Nah, sekarang saya coba klik simpan. Apakah mau tersimpan atau tidak ya? Nah, klik simpan. Nah, berhasil diubah ya. Nah, jadi berhasil diubah tanpa harus ada persetujuan dari supervisor ya. Nah, seperti itu. Oke, dan dia juga bisa melihat laporan ya, tadi yang laporan sudah bisa dilihat, dan juga riwayat transaksinya juga sudah bisa dilihat oleh frontliner ini. Nah, seperti itu ya caranya.